Halo Sobat Samakanang, gimana kabarnya? Semoga kalian baik-baik saja ya. Seperti biasa, pada video kali ini kita akan membahas preview cerita Donghua BTTH Flame Emperor episode kelima, yang dimana pada episode sebelumnya Xiaoyan membawa Qingyuan menuju asosiasi alkemis. Begitu melangkah mendekat, tekanan jiwa tak terlihat langsung menghantam dari papan nama emas di atas gerbang. Namun tanpa panik, Xiaoyan perlahan melepaskan jiwa alam kaisar miliknya, melindungi Qingyuan sambil menahan tekanan tersebut dengan mudah. Reaksi itu langsung mengguncang seluruh bangunan. Tak lama kemudian, seorang tetua bernama Bai Su muncul dengan ekspresi terkejut. Sudah lama, tidak ada yang memiliki kekuatan jiwa sebesar itu. Tanpa banyak basa-basi, Xiaoyan langsung menyatakan tujuannya, mengikuti ujian alkemis peringkat kekaisaran. Ucapan itu membuat seluruh ruangan hening, lalu berubah menjadi bisikan tidak percaya. Namun Xiaoyan tetap tenang. Saat ujian dimulai, ia bahkan tidak memilih jalan aman, melainkan langsung mengambil tantangan tersulit, pil pembentuk. Keraguan mulai memenuhi ruangan, sampai akhirnya Xiaoyan memanggil sesuatu yang membuat semua orang membeku. Roh api. Api putih menyala lembut, namun suhunya melonjak tajam, menekan seluruh area hingga tak seorang pun berani berbicara. Proses pun dimulai. Satu persatu bahan langka dimurnikan, bahkan 3 sekaligus dalam satu waktu. Semuanya berjalan sempurna sampai tahap terakhir, fusi. Dalam sekejap, energi di dalam kuali meledak liar, saling menolak dengan kekuatan menghancurkan. Beberapa orang bahkan mulai mundur, yakin ini akan berakhir dengan kegagalan. Namun di tengah kekacauan itu, Xiaoyan tidak mundur. Ia justru memaksa mengendalikan dan menekan semuanya dengan kekuatan jiwanya. Waktu terus berlalu. 1 hari, 2 hari, hingga 5 hari penuh, sampai akhirnya langit berubah. Awan gelap berkumpul, lalu perlahan berubah menjadi 9 warna yang memancar menakutkan. Petir mulai bergemuruh. Fenomena legendaris, tanda lahirnya pil tingkat kaisar. Dan di bawah langit yang siap menghancurkan segalanya, dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Kalau begitu, sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Menerima pil petir bukan sekadar formalitas, melainkan ujian hidup dan mati bagi seorang alkemis sejati. Melihat hal itu, Xiaoyan menyadari bahwa semakin tinggi kualitas pil yang dimurnikan, semakin besar pula murka langit yang berusaha menghancurkannya. Pil tingkat kaisar yang ia buat telah memicu kekuatan alam yang begitu dahsyat. Tak lama setelah itu, Yueru sedikit mengerutkan kening dengan kecemasan yang mendalam di matanya. Ia tahu bahwa awan petir 9 warna ini bukanlah sesuatu yang bisa diremehkan, bahkan oleh ahli Dou di bintang 4 sekalipun. Kendati demikian, di bawah tatapan khawatir para anggota asosiasi, Xiaoyan justru menampakkan senyum tipis yang semakin lebar di sudut bibirnya. Melihat hal itu, ia mendongak menantang langit sembari membatin bahwa amukan petir ini justru merupakan obat mujarab yang sempurna bagi boneka iblis surgawi miliknya. Tak lama setelah itu, tawa kecil terdengar dari bibir Xiaoyan saat ia mengangkat telapak tangannya, membuat cincin penyimpanannya berkedip dan memunculkan sesosok figur perak cemerlang yang berdiri kaku di hadapannya. Meskipun boneka iblis surgawi sebelumnya telah mencapai batas maksimal di benua Ki Pertarungan, Raja Naga Emas yang berada di dalam arena batin telah diam-diam bekerja keras memperbaikinya. Mendengar hal itu, terungkap bahwa alasan sang guru besar jarang membantu Xiaoyan belakangan ini adalah karena ia fokus memperkuat struktur boneka tersebut dengan metode fisik tingkat tinggi. Sebagai sosok raksasa dalam pengembangan fisik, Raja Naga Emas mampu meningkatkan peringkat boneka itu melampaui level iblis emas yang biasa. Melihat hal itu, napas Xiaoyan sempat memburu saat membayangkan potensi boneka ini yang kini diprediksi mampu menandingi kekuatan Dou di bintang 5. Tak lama setelah itu, Xiaoyan menepuk lembut bahu dingin boneka perak tersebut sembari membisikkan kepercayaan penuh padanya. Di sisi lain, awan badai 9 warna di langit seolah tersinggung oleh ketenangan Xiaoyan. Ia mengeluarkan raungan guntur rendah yang menggetarkan jiwa, bersiap menghukum semut kecil yang dianggap sombong tersebut.
Tiba-tiba, ukuran awan petir menyusut drastis sebelum akhirnya memuntahkan kilat berwarna 9 yang menyerupai ular piton raksasa. Melihat hal itu, kilat tersebut menerobos alam hampa dengan suara mendesis yang mengerikan, menerjang langsung ke arah platform batu. Tak lama setelah itu, Xiaoyan menunjuk ke langit dan memerintahkan boneka iblis surgawi untuk maju. Dengan satu hentakan kaki yang menghancurkan permukaan tanah, boneka cemerlang itu melesat ke angkasa dan bertabrakan langsung dengan sambaran petir utama di tengah tatapan takjub semua orang. Mendengar hal itu, desahan kekecewaan sempat terdengar dari kerumunan, karena mereka mengira boneka tersebut akan hancur berkeping-keping. Namun, ekspresi Yueru dan para penonton seketika berubah saat melihat tubuh boneka yang sempat penyok akibat hantaman justru perlahan memperbaiki dirinya sendiri di tengah kilatan listrik. Melihat hal itu, mereka menyadari bahwa boneka aneh ini sebenarnya sedang menyerap kekuatan petir sebagai nutrisi. Tak lama setelah itu, Presiden Baisu bergumam penuh kekaguman, menyadari bahwa persiapan matang Xiaoyan adalah alasan mengapa pemuda itu begitu berani mengambil ujian tingkat kaisar di usia muda. Selama hampir 10 menit, ratusan kilatan petir yang sangat menakutkan terus menghujani tubuh boneka iblis surgawi tanpa henti. Melihat hal itu, kilat perak yang meluber berubah menjadi ular-ular listrik kecil yang meresap ke dalam pori-pori logam, memperkuat tulang internal dan daging layu di dalam boneka tersebut. Dari kejauhan, boneka itu tampak menyerupai dewa petir yang melayang dengan radius 10 zang kilatan listrik di sekelilingnya, menciptakan momentum yang membuat kulit kepala setiap penonton merinding. Tak lama setelah itu, setelah awan petir mulai mereda, Xiaoyan menyadari munculnya kilauan merah gelap samar yang mulai menyelimuti permukaan tubuh perak bonekanya. Melihat hal itu, ekspresi kegembiraan terpancar jelas dari matanya. Meski warnanya masih samar, ia tahu ini adalah tanda awal evolusi sempurna menuju boneka iblis emas. Begitu gemuruh petir pil menghilang dan hujan pil perlahan lenyap, Xiaoyan menyeka keringatnya dan berteriak lantang bahwa proses fusi telah selesai. Tak lama setelah itu, dari dalam kuali obat muncul sebuah pil obat berwarna merah gelap yang memancarkan kilau halus. Namun, kedamaian itu hanya bertahan beberapa detik sebelum pil tersebut tiba-tiba meledak dengan energi douqi yang dahsyat dan mencoba melesat keluar dari kuali untuk melarikan diri. Melihat hal itu, Xiaoyan menyadari bahwa pil tingkat kaisar ini memiliki kecerdasan yang tidak kalah dengan manusia dan berusaha memberontak agar bisa hidup bebas di dunia. Kekuatan tak terlihat yang terpancar dari pil itu bahkan mampu membuat jiwa seseorang gemetar karena mengandung jejak serangan jiwa yang nyata. Mendengar hal itu, Xiaoyan segera duduk bersila dan menutup matanya dengan rapat, menyadari bahwa satu-satunya cara untuk menaklukkan pil yang bandel ini adalah melalui penempaan jiwa. Di sisi lain, Presiden Baisu mengamati dengan cemas, mengetahui bahwa hanya dengan mengalahkan kesadaran pil tersebut melalui pertarungan jiwa, maka sebuah pil tingkat kaisar sejati baru bisa dianggap lahir dengan sempurna. Pertarungan jiwa pun pecah saat pil obat merah gelap itu memanifestasikan kekuatan jiwanya menjadi seekor ular piton raksasa bercakar yang menyeramkan. Melihat hal itu, ular tersebut terus menjulurkan lidahnya ke arah Xiaoyan, seolah mencari celah untuk melancarkan serangan mematikan yang kekuatannya mampu menyaingi ahli Dou di bintang 4. Tak lama setelah itu, Xiaoyan mengerahkan kekuatan jiwa alam kaisar miliknya yang sangat besar hingga berkumpul membentuk sosok naga energi abu-abu yang meraung gagah menantang sang ular piton di angkasa. Pertempuran besar di angkasa berlangsung sangat sengit hingga naga milik Xiaoyan berkali-kali digigit dan tubuh energinya tampak berlubang di beberapa bagian. Melihat hal itu, Presiden Baisu merasa khawatir karena jika naga tersebut hancur, trauma jiwanya akan kembali ke tubuh Xiaoyan secara eksponensial. Kendati demikian, Yueru yang berambut perak memperhatikan sesuatu yang berbeda. Ia melihat Xiaoyan yang memejamkan mata tampak bergumam sesuatu dan menyadari bahwa pemuda itu sebenarnya sedang menyimpan kekuatan besar di dalam mulut naga tersebut demi satu serangan kejutan. Xiaoyan tiba-tiba membuka matanya dan berteriak bahwa kesombongan pil tersebut harus berakhir saat itu juga. Tak lama setelah itu, naga transparan yang semula terdesak mendadak menyemburkan semburan energi mengerikan tepat ke arah ular piton.
Saat ular tersebut mencoba melarikan diri, Xiaoyan langsung meluncurkan teknik amukan surgawi Huang Quan, warisan dari Saint Iblis musim semi kuning. Mendengar hal itu, getaran jiwa dari teknik tingkat surga tersebut seketika menghentikan gerakan ular piton di udara selama 1 detik yang sangat krusial. Melihat hal itu, koneksi antara kedua serangan Xiaoyan terjalin sempurna hingga ular piton raksasa itu hancur berkeping-keping tanpa sempat melakukan perlawanan balik. Tak lama setelah itu, pil obat yang semula gelisah di dalam kuali menjadi tenang dan tunduk sepenuhnya karena jiwanya telah dikalahkan. Xiaoyan pun segera mengambil pil hangat tersebut dan memasukkannya ke dalam botol giok sembari merasakan gelombang kelelahan yang luar biasa menyerang seluruh tubuhnya akibat pengurasan energi yang masif. Dalam kondisi lemas, Qing Yuan segera melangkah maju, membantu Xiaoyan dengan menyebarkan Dou Qi misterius dari tubuhnya. Mendengar hal itu, Xiaoyan sangat terkejut karena Dou Qi tersebut secara ajaib mampu memulihkan tenaganya yang habis bahkan menutrisi jiwanya kembali. Tak lama setelah itu, Presiden Baisu dengan penuh kegembiraan mengumumkan di depan seluruh hadirin bahwa Xiaoyan telah lulus penilaian pil mendalam tingkat pertama peringkat kaisar dan secara resmi mengangkatnya menjadi tetua kehormatan termuda dalam sejarah Asosiasi Alkemis. 和大家族开发，各位身家稍弱的公子可能要割爱了哟。 Keputusan tersebut membuat suasana alun-alun menjadi riuh karena gelar tetua kehormatan biasanya hanya diberikan kepada ahli dengan kekuatan Dou di bintang 4 atau alkemis tingkat tinggi. Melihat hal itu, orang-orang yang menyaksikan teknik luar biasa Xiaoyan akhirnya setuju bahwa pemuda itu memang pantas menyandang gelar tersebut. Namun, suasana yang penuh kehormatan itu mendadak menjadi canggung saat Xiaoyan menangkupkan tangan dan menyatakan bahwa ia mungkin tidak punya waktu untuk menduduki posisi tersebut. Mendengar hal itu, Wakil Presiden Bai Ruo langsung naik pitam, merasa tersinggung oleh penolakan Xiaoyan yang dianggap tidak menghargai tawaran besar asosiasi. 这位副元长老可是五品炼药师，这5万金币可不是小钱啊！ Xiaoyan menatap Wakil Presiden Bai Ruo dengan tatapan meminta maaf, sembari menjelaskan bahwa ia adalah seorang yang terbiasa hidup bebas dan khawatir jika aturan asosiasi akan terlalu membatasi geraknya. Melihat hal itu, Presiden Baisu segera bertindak sebagai penengah dan menarik adiknya agar tidak terlalu menekan. Tak lama setelah itu, sang presiden yang berpengalaman itu mulai membujuk Xiaoyan dengan menjelaskan bahwa jabatan tetua kehormatan di Asosiasi Alkemis Qingcheng hanyalah gelar simbolis yang tidak mewajibkan Xiaoyan untuk menetap. Mendengar hal itu, Presiden Baisu menambahkan dengan nada menjilat bahwa status tersebut akan memberikan kedudukan tinggi bagi Xiaoyan dimanapun ia berada, termasuk kemudahan luar biasa dalam membeli bahan obat langka. Di sisi lain, Xiaoyan yang menyadari keuntungan besar sebagai pendatang baru, akhirnya menyetujui tawaran tersebut meski ia menegaskan bahwa dirinya hanya akan menjadi manajer yang jarang hadir. Tak lama setelah itu, Presiden Baisu membubarkan kerumunan anggota asosiasi yang terpaku mengagumi Xiaoyan dan memerintahkan Bai Ruo untuk mengantar Xiaoyan serta Qing Yuan ke ruang istirahat mewah. Begitu mendorong pintu ruang santai yang megah, Xiaoyan dan Qing Yuan disambut oleh suara manis seorang gadis berambut perak bernama Yue Ru yang sudah menunggu di dalam. Melihat hal itu, Xiaoyan sempat merasa bingung dan bertanya-tanya apakah mereka telah salah memasuki ruangan pribadi pejabat tinggi. Namun, Yue Ru segera mencegah mereka pergi dan menjelaskan bahwa ia telah menyaksikan seluruh ujian alkimia Xiaoyan serta mengetahui pencarian rahasianya terhadap inti sihir tipe naga tingkat kekaisaran. Yue Ru berbicara dengan terus terang bahwa ia membutuhkan bantuan roh api milik Xiaoyan untuk urusan mendesak keluarganya, yang ia tegaskan bukan untuk tindakan kriminal seperti pembunuhan. Mendengar hal itu, Xiaoyan mulai menimbang tawaran tersebut dengan serius, menyadari bahwa informasi mengenai binatang iblis tipe naga sangatlah langka dan krusial bagi pemurnian pil penguat fondasi Qing Yuan. Kendati demikian, melihat Xiaoyan yang terlalu lama terdiam, Yue Ru yang cemas mendadak melepaskan aura Dou di bintang 3 miliknya, memicu reaksi spontan Xiaoyan yang segera mengerahkan kekuatan jiwa untuk melindungi Qing Yuan dari tekanan tersebut. Ketegangan di dalam ruangan tersebut mereda ketika Presiden Baisu tiba dengan terburu-buru untuk menengahi keduanya. Melihat hal itu, Baisu meminta Yue Ru untuk menarik kembali auranya dan berkomunikasi dengan kepala dingin mengingat waktunya yang hampir habis.
Tak lama setelah itu, sang presiden menyerahkan lencana ujian serta jubah khusus buatan Asosiasi Alkemis kepada Xiao Yan. Mendengar hal itu, terungkap bahwa jubah tersebut memiliki kemampuan istimewa untuk menyembunyikan aura pemakainya sehingga ahli Dao di bintang 3 sekalipun tidak akan mudah mendeteksinya. Yueru kemudian menundukkan kepala dan meminta maaf atas luapan emosinya yang dipicu oleh kondisi ayahnya yang sekarat akibat luka tersembunyi dari serangan binatang iblis saat berburu. Melihat hal itu, ia menjelaskan bahwa berdasarkan kitab rahasia, hanya energi murni dari roh api yang mampu menyelamatkan nyawa ayahnya. Di sisi lain, Xiao Yan akhirnya luluh setelah mempertimbangkan pentingnya informasi yang dimiliki keluarga Yue, meskipun ia tetap tidak berani menjamin kesembuhan total dan hanya berjanji akan melakukan yang terbaik. Xiao Yan sempat menanyakan kembali mengenai keberadaan inti sihir tipe naga kepada Presiden Baisu sebelum pergi. Namun, Presiden menjelaskan bahwa inti sihir tingkat kaisar umumnya tak ternilai harganya dan tipe naga adalah yang paling jarang muncul di pasar. Meskipun ia berjanji akan terus mencarikannya dalam beberapa hari ke depan. Mendengar hal itu, Xiao Yan memutuskan untuk tidak menunda waktu lebih lama lagi dan meminta Yueru segera memimpin jalan. Tak lama setelah itu, sikap Xiao Yan yang berubah menjadi sangat tegas dan efisien sempat membuat Yueru terkejut sesaat. Melihat hal itu, muncul sedikit kehangatan di hati gadis berambut perak tersebut karena melihat keseriusan pemuda misterius ini dalam membantu keluarganya. Di sisi lain, Qing Yuan yang terharu melihat bakti Yueru terhadap ayahnya ikut memberikan dukungan moral. Tanpa menunggu pendaftaran administratif selesai sepenuhnya, mereka bertiga segera meninggalkan markas besar Asosiasi Alkemis menuju kediaman keluarga Yue untuk memulai misi penyelamatan tersebut. Mendengar kejujuran Xiao Yan yang ingin segera menyelesaikan transaksi demi menyelamatkan ayahnya, kekhawatiran Yue perlahan mereda dan semangatnya kembali pulih. Melihat hal itu, ia segera berpamitan kepada Presiden Baisu dengan penuh rasa hormat. Presiden memberikan peringatan terakhir mengenai kondisi keamanan kota Qing yang belakangan ini tidak stabil, sebuah firasat yang akan segera terbukti benar. Tak lama setelah itu, Yueru memimpin Xiao Yan dan Qing Yuan menyusuri pasar yang sangat ramai, di mana Qing Yuan menatap sekeliling dengan rasa ingin tahu layaknya bayi yang baru melihat dunia. Di sisi lain, Yueru berjalan dengan perasaan emosional yang meluap. Setelah sekian lama mencari, akhirnya ia menemukan roh api yang diyakini bisa menyembuhkan ayahnya. Namun, di tengah keriuhan pasar, Xiao Yan tetap waspada dan berjalan di baris paling belakang untuk mencegah kecelakaan. Tiba-tiba, Xiao Yan harus melangkah maju dengan cepat untuk menarik bahu Yueru yang hampir menabrak sekelompok pria misterius. Melihat hal itu, beberapa pria di belakang sosok berbaju hitam mulai memaki dengan ganas, menatap Yueru dan Qing Yuan dengan tatapan mesum yang merendahkan. Pria berbaju hitam tersebut awalnya ragu untuk membuat keributan, namun desakan anak buahnya yang bernafsu merebut kedua wanita itu akhirnya membuatnya luluh. Tak lama setelah itu, ia menghancurkan sebuah gulungan ruang, menyebabkan sebuah domain terpencil turun dengan tenang dan mengunci mereka semua di dalam dimensi yang terpisah dari hiruk-pikuk pasar. Melihat hal itu, dua pengawal tingkat Dou di bintang 1 segera meluncurkan serangan cakar yang membawa tekanan udara tajam ke arah Yueru dan Qing Yuan. Mendengar hal itu, Xiao Yan tidak tinggal diam. Ia segera memanggil Xiao Yi dari dalam tubuhnya. Sosok roh api itu seketika menyemburkan kobaran api putih dengan suhu yang sangat mengerikan, langsung membakar kedua pengawal tersebut hingga menjadi abu dalam sekejap mata. Melihat hal itu, pria berbaju hitam tersebut justru tertawa serakah, merasa telah menemukan harta karun langit dan bumi yang sangat langka. Ia kemudian melepas jubahnya, memperlihatkan wajah jahat dengan rambut putih, hasil metode kultivasi terlarang yang memancarkan aura kematian yang meresahkan. Aura jahat yang terpancar dari pria berbaju hitam tersebut menyebar dalam lingkaran hingga membuat kulit Xiao Yan merasa sedikit mati rasa. Melihat hal itu, Xiao Yan menyadari bahwa lawannya telah mencapai tingkat Dou di bintang 3 kesempurnaan. Yueru yang merasa bertanggung jawab segera menggigit bibirnya dan meminta Xiao Yan untuk melarikan diri selagi ia menahan musuh. Kendati demikian, Xiao Yan dengan tegas menolak bersembunyi di balik punggung wanita
dan memilih untuk menghadapi ancaman tersebut secara langsung. Pria berbaju hitam itu tertawa sombong, mengklaim bahwa tidak ada yang bisa menembus ruang tertutup ini kecuali seorang Dou di bintang 4. Tak lama setelah itu, ia melancarkan teknik tangan pelebur tulang iblis mayat yang memancarkan kekuatan jahat luar biasa. Melihat hal itu, Xiaoyan membalas dengan telapak penciptaan agung, sebuah teknik Dou tingkat surga yang menakutkan. Saat kedua telapak tangan mereka bertabrakan, gelombang energi dahsyat menghantam area sekitarnya. Namun bantuan api surgawi membuat Xiaoyan tetap berada di atas angin meskipun lawan memiliki keunggulan domain.